sampai 50 tahun yang lalu dunia barat tidak tahu bahwa Islam itu bukan ajaran Muhammad. Dulu Islam disebut Muhammadanism karena mereka pikir ajaran itu adalah ciptaan manusia. Maka disebut Buddhism, Hinduism, Christian karena dianggap dari Kristus kan gitu. Terus Islam disebut Muhammadanism. Mereka sekarang baru tahu dan baru menyebut ilmuwan-ilmuwan barat baru menyebut Islam. Dan mereka baru mau paham bahwa Islam itu bukan ajaran Muhammad. Islam itu ajaran Allah, dititipkan, diamanatkan kepada Muhammad SAW. Kan begitu, Mas? Nah, bukan Muhammadanism, bukan Soekarnoisme, bukan Marxisme. Mereka dulu menganggapnya seperti itu. Iya, Mas ya. Oke, satu. Kita tidak mungkin tahu Tuhan, kita hanya bisa mengerti Tuhan secara dhoni atau pada level dhoni, kecuali Tuhan sendiri memberitahukannya kepada kita siapa Dia. Dan pemberitahuan itu secara qot'i melalui Al-Quran. Ketika Allah mengatakan kul huwallahu ahad, baru kita yakin, oh, baru dhoni kita mengenai Tuhan menjadi qot'i, atau prasangka kita menjadi kebenaran. Itu kul huwallahu ahad. Terus nanti di ujungnya ada lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau orang Jawa mengatakan Gusti kui tan kinoyo opo, tidak seperti apapun, tan kinoyo sopo, tidak seperti siapapun, dan tan kinoyo ngopo, tidak seperti bagaimanapun. Itu kalau orang Jawa mencarinya. Tetapi dia tetap belum tahu siapa, yang Maha Kuasa ini siapa, namanya siapa, atau dia menyebut dirinya siapa. Itu baru kita ketahui qot'inya setelah nuzulul Quran. Gitu. Setelah Tuhan ngasih tahu, Rek, aku iki akad, Rek, aku iki Rahman, aku iki Rahim. Baru kita tahu, oh namanya siapa? Allah. Baru kita tahu. Sebenarnya Allah juga bukan namanya Allah, itu kan nyapa kita namanya Allah supaya kita tidak repot. Tuhan tidak butuh punya nama karena dia tidak punya tetangga juga, jadi dia tidak punya. Jadi tolong kita jangan, iya enggak lah. Jadi Tuhan itu sebenarnya seperti beliau mengatakan ada cara Hanafi, ada cara macam-macam. Itu semua dhoni, tetapi qot'inya adalah mereka mencari Allah benar-benar. Mbah Hasyim berpendapat ibadah itu begini-begini, mahdonya begini, mu'amalnya begini, maka beliau bikin Nahdlatul Ulama. Mbah Dahlan berpendapat yang lebih penting itu ijtihad dan pendidikan, maka beliau bikin Muhammadiyah. Itu semua dhoni-dhoninya manusia yang Allah mudah-mudahan menerimanya. Begitu, Mas. Yang pasti adalah sholat 5 waktu rukun Islam itu tidak bisa ditawar, itu pasti qot'i. Cuman untuk tahu Allah misalnya, Mas, untuk tahu Allah itu kan harus Tuhan sendiri yang ngasih tahu lah. Ente pakai penelitian kan nggak bisa. Mau riset kemana? Makanya saya bilang, zikirnya jangan la ilaha illallah, tapi juga la ilaha illar rahman, la ilaha illar rahim. Karena Allah sendiri tidak bisa kamu temukan. Yang bisa menyentuhmu adalah kasih sayangnya, perlindungannya, rizkinya, kehadirannya. Maka berwiridlah terhadap kehadiran Allah, karena Allahnya sendiri tidak bisa laisa kamitslihi syai'un walam yakullahu kufuwan ahad. Maka mari kita hadirkan Allah melalui sifat-sifat yang datang ke kita. Yang 99 itu kan begitu. Jadi saya kira kita tidak ada beda pendapat sama sekali. Gitu ya, tidak ada beda pendapat. Gitu. Saya tambah sedikit, Ustaz. Jadi tidak ada masalah sebenarnya. Cuman tolong diketahui, Mas. Dulu perintis kemerdekaan Indonesia menyangka yang baik adalah republik, maka bikin mereka republik. Itu masalahnya. Mereka menyangka bahwa yang benar itu negara, bukan kerajaan. Sementara Malaysia kerajaan, Thailand kerajaan, Belanda kerajaan, Portugis, Jerman, Inggris, semua kerajaan. Kita sendiri yang menyangka yang baik adalah republik. Kan begitu. Meskipun prakteknya kerajaan. Ada kerajaan SBY, ada kerajaan Haritanu, ada kerajaan Prabowo, ada kerajaan Soeharto yang sudah sufi. Dan yang terbesar adalah kerajaan Soekarno. Maka tidak ada pilkada dari PDIP yang tidak ada gambarnya Soekarno. Karena sudah meninggal pun dia tetap raja diraja bagi PDIP, kan begitu. Jadi mental kita masih mental kerajaan, tapi praktek kenegaraan kita praktek republik. Oke, itu semua. Dan saya ingin mengatakan, mari kita terbuka. Boleh dong mencari yang terbaik. Jangan lupa ya, kerajaan pada hancur loh di timur, di barat malah enggak. Negara, jangan dipikir negara itu qot'i, negara juga dhoni. Pada suatu hari Indonesia akan hilang sebagai negara. Kita ganti menjadi bentuk baru yang lebih nyaman, yang lebih dahsyat, yang lebih adil. Bisa aja. Kenapa tidak?
Apa saya makar dengar kata-kata itu? Kan gitu. Jadi Ustaz, saya ini keluhnya maksud saya adalah mari kita berijtihad. Makanya Pak Jendit lolobah, kau nek wis mati ora obah. Mumpung Anda masih hidup, fajadid, perbarui. Karena kalau Anda nanti mati ora obah, nek obah medeni bocah. Itu luar biasa itu tembang itu. Saya sedang terjemahin semuanya. Maka ketika Anda begini ucapkan la ilaha illallah. Ini doni saya loh ya. Bahwa ini alhamdulillah bener enggak apa-apa. Alhamdulillah, tapi tetap itu bukan kot, ini doni saya ya. Terus si Romo menyang Solo. Setelah kamu capek, setelah kamu kamu habis beristirahat siang-siang itu, si Romo aduso mandi ya, terus sholat si Romo menyang Solo. Setelah itu kamu mandi, setelah itu kamu sholat, oleh bayu terus kamu dapat perlindungan dari Allah. Itu semuanya itu doni-doni yang menuju kotinya Allah. Jadi saya ini apresiat terhadap semuanya. Jadi saya tidak pernah anti siapa-siapa, anti mutlak saya. Gitu. Jadi Sunni itu ya doni, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ya doni, semua ilmu kedokteran itu ya doni. Ganti apalagi semua don. Saya tidak menolak don. Cuman harap ingat ini semua la'an lagum loh. Kita cari terus sampai kita betul-betul bertemu dengan ilaihi rojiun itu kira-kira maksudnya. Nah, ada banyak sekali. Kalau antum masih punya waktu sebenarnya gini. Ini Ustaz. Ini sekarang gini Mas ya. Gini Ustaz. Ini beliau tidak berjenggot ya. Nah, sekarang ini kan orang berjenggot itu merasa mendapat pahala dari Allah karena jenggot adalah sunnah Rasul. Gitu kan? Bahkan sekarang ngelus-elus kepala kuda itu mendapat pahala karena Rasulullah sering ngelus-elus kepala kuda. Kalau kambing enggak. Kalau Anda takjil pakai apa? Kurma, Anda mendapat pahala. Orang yakin itu kalau pakai juwet atau geduk, enggak. Karena Rasulullah enggak pernah makan geduk atau juwet. Kita tidak pernah punya pikiran sejarah dan dialektika geografis. Andaikan Rasulullah dulu di sini kan pasti takjilnya ya macam-macam, kadang kolak, kadang mangga kan gitu. Bagaimana terus kita menyimpulkan bahwa hanya kurma yang membuatmu berpahala? Kenapa kamu bisa berpikir bahwa kalau jenggotan itu dapat pahala? Memang kamu jenggotan saya puji, kamu celana congklang saya terima, saya puji. Karena saya tahu itu alasanmu adalah karena engkau mencintai Rasulullah. Cuman menurut saya, menurut don saya, yang mendapat pahala adalah cintamu kepada Rasulullah, bukan congklangnya, bukan jenggotnya. Gitu kira-kira ya. Ya, apalagi kalau dipikir-pikir dengan beratnya pekerjaannya. Yang cukur jenggot itu kan harus beli penyukur jenggot, pakai biaya. Terus mengkhususkan waktu pakai sabun gini. Kan lebih repot. Lo yang enggak ngapa-ngapain malah dapat pahala, yang dibiarkan saja. Makanya teman-teman sekalian, makanya Al-Quran ini terimalah tidak hanya sebagai hukum, terimalah juga sebagai ilmu, dan terimalah sebagai cinta. Coba Allah mengatakan, saya membeli diri hambaku dan harta benda hambaku dengan surga. Ini kan lucu toh ini. Loh, memang diri kita milik siapa? Lah kenapa dia pakai beli-beli segala? Wong ini milik dia kok. Terus harta bendanya malu ya. Memang milik siapa itu harta benda kita? Milik Allah. Kenapa Tuhan pakai beli? Ini Tuhan bermesraan teman-teman sekalian. Tuhan sedang bercinta sama kita. Kalau aslinya ya enggak perlu beli. Dikiamatkan selesai. Kan begitu. Cuman kita ini tidak bisa menikmati kemesraan sama Allah. Yon sewu ya, coba Anda baca semua surat Al-Quran. Itu kan Allah sangat mesra dengan meletakkan diri di tempat yang berbeda. Contohnya gini. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram. Ini Allah, kalau bahasa Indonesia, ini Allah pihak keberapa? Ini Allah pihak keberapa? Ketiga. Yang ngomong siapa? Kita kan. Maha suci Allah. Allah kita sebut berarti dia dalam tanda petik orang ketiga. Ya, ini belum satu kalimat loh. Terus apa? Habis itu. Alladzi barakna haulahu. Ini terusnya satu ayat. Yang ngomong alladzi barakna siapa? Allah.
Barokna bukan barokahu atau baroka, bukan barokallahu min ayatihi, tapi barokna kaulahu min ayatina. Jadi Allah tadi pihak ketika tiba-tiba dia pihak pertama. Itu kan bermesraan sama kita, mencolot rono, mencolot ini. Terus tiba-tiba habis itu innahu, kita lagi yang ngomong. Bukan ini sami'un basir, tapi innahu. Coba, apa itu kalau bukan kemesraan? Nah kalau Anda dapat Quran tidak punya kesadaran untuk mesra sama Allah, Anda kehilangan sangat banyak dimensi gitu loh. Itu teman sekalian. Nah, semua kemesraan itu justru karena kita husnudzon kepada Allah. Jadi dzon itu penting, asalkan kita husnudzon menuju qot'inya Allah. Karena semua yang Anda pikirkan mengenai surga itu dzon, tapi nanti kita akan tahu qot'inya surga itu bagaimana gitu ya Pak Syafi'i ya. Mohon maaf, kita tidak ada beda pendapat sama sekali. Bahkan tentang teroris kita tidak berbeda pendapat. Teroris itu dzon, bahwa dia disebut teroris itu dzonnya pemerintah. Sementara para teroris juga punya dzon bahwa pemerintah itu teroris. Jangan lupa itu juga. Saya cuma ngomong gitu ya. Jangan lupa Pangeran Diponegoro adalah teroris bagi VOC. Meskipun kita harus ambil keputusan. Ya, tapi tolong dasar ilmunya begitu. Bung Karno teroris bagi VOC. Betul enggak? Bung Karno teroris. Pangeran Diponegoro, Sultan Hasanuddin, Supriyadi, Untung Suropati, itu semua teroris. Disebut teroris benar-benar oleh Belanda. Nah sekarang yang mana yang teroris, mana yang bukan, kita harus ambil keputusan bersama searif mungkin. Kan gitu. Saya tidak mengatakan pemerintah salah. Sekarang misalnya hoax, Pak. Hoax. Loh, kalau menurut sampean hoax. Menurut saya tidak, gimana? Ini pemerintah sudah bilang, pemerintah itu informasinya tentang hoax itu adalah hoax itu sendiri. Intoleran. Lihat dia sendiri nuding intoleran dengan cara yang sangat tidak toleran. Sama aja. Saya ingin mengatakan bahwa ilmu dasarnya seperti itu, tetapi sebagai bangsa, sebagai negara, sebagai pemerintah, sebagai rakyat, kita harus ambil keputusan yang paling bijaksana. Sebab kalau kita mengandalkan benar, bagi teroris yang benar adalah yang dia lakukan. Bagi pemerintah yang benar adalah yang dia lakukan. Betul enggak? Kan gitu. Maksud saya gini loh Mas. Kok kita sampai terjebak pertengkaran yang mendikotomikan dan mempertengkarkan Islam sama Pancasila? Itu kan karena kita salah metodologi, salah berpikir, kan gitu. Gimana wong kalau ndak ada Quran, mana ada Pancasila? Wong 7 kata-katanya pinjam dari Islam dan Al-Quran, kan gitu. Ketuhanannya Maha Esa itu sendiri kan mau dicari di mana konsepnya? Kan harus mengacu ke boleh Taurat, Zabur, Injil atau Quran. Gimana caranya kita tahu Tuhan kalau tidak melalui informasi dari Tuhan? Kan gitu. Agama adalah menunjukkan yang Anda tidak tahu dengan ilmumu. Maka Allah kasih tahu. Betul enggak? Itu agama. Agama itu bukan pendapat manusia. Nah, itu yang saya maksudkan. Nah, di Indonesia dan di dunia ini banyak sekali yang dipikir itu agama sebenarnya pendapat manusia. Itu dzannun nas. Kan gitu. Terakhir sekali, Pak. Ada 4 macam sunnah, Ustaz. Kalau saya salah, tolong dibenahi. Ada 4 macam sunnah yang kita kenal dalam Islam. 1, sunnatullah. Sunnatullah itu hukum dasar qot'i. Gravitasi. Ya, harus ada keseimbangan. Apalagi, pokoknya kalau air dipanasin, mendidih, menguap. Itu qot'i. Ya, itu sunnatullah, itu qot'i. Dan itu hakullah. Disebut sunnatullah. Orang barat menyebutnya hukum alam. Kita ikut menyebutnya hukum alam. Padahal itu hukum Tuhan. Seharusnya kita menerjemahkannya hukum Tuhan. Tapi kita menyebut hukum gitu ya. Nah, itu sunnatullah. Nomor 2, sunnah Rasul. Ada juga sirah Rasul. Nah, sunnah Rasul ini kalau saya mau agak ekstrim, itu terjemahnya budaya Rasul. Baik sebagai Rasul, Nabi maupun sebagai manusia. Bahwa kalau berjalan begini, kalau sama anak kecil begini, bahwa kalau sama orang kecil begini, bahwa cara beliau tidak minta tolong bajunya sobek kepada istrinya tapi dia jahit sendiri. Itu menurut saya jadi sunnah Rasul itu menurut saya budayanya Rasul. Dan sekarang kita sudah anti budaya loh sekarang. Bahwa budaya itu di luar agama. Kan itu. Menurut saya sunnah Rasul itu ya budaya Rasul, perilaku sehari-hari beliau.
Kalau ke masjid tidak pernah pakai sendal. Kan gitu. Maka sekarang banyak orang Islam di Eropa kalau ke masjid tidak pakai sendal meskipun musim dingin. Kenapa? Nah, karena Rasul tidak pakai sendal. Loh, kalau memang mau niru Rasulullah, mbok sekalian, mbok kafah. Tidak hanya celana congklangnya, celananya itu sendiri jangan dipakai karena Rasul tidak pernah pakai celana. Dan tidak pernah pakai mesin jahit, tidak pernah pakai kancing baju. Kalau gitu hindari kancing baju yang tidak seperti Rasul. Kenapa kamu ambil 1-2 dok? Kalau memang sunnah Rasul, iya. Jadi saya senang orang pakai congklang, saya senang orang jenggoten, karena dasarnya menurut saya adalah cinta kepada Rasulullah. Cuman kita jangan dipaksa untuk seperti beliau. Karena cara kita mencintai Rasulullah bisa macam-macam. Bisa sholawatan, bisa meniru perilakunya yang lain, dan seterusnya gitu ya mas. Ini yang kedua. Yang ketiga, sunnah dalam fikih. Matriks, wajib, sunat, mubah, makruh, haram. Ini kan satu posisi hukum, sunnah adalah sesuatu yang kalau kamu lakukan dapat pahala, yang kalau tidak kamu lakukan tidak dosa, kan gitu. Nah, sunnah dalam fikih sama enggak sama sunnah Rasul? Apakah kalau Rasulullah makan pakai 3 jari, terus kamu makan 3 jari dapat pahala dari Allah? Sebab kalau dapat pahala berarti sunnah fikih berlaku pada sunnah Rasul. Nah, menurut saya mungkin iya, mungkin tidak. Bisa, bahkan sunnah Rasul ada yang wajib. Sebagai Rasul, sholat 5 waktu, itu sunnah Rasul, sholat 5 waktu, tapi dia juga qad'inya Allah, sehingga kita dapat pahala kalau sholat 5 waktu. Tapi, sekali lagi, tidak sama antara sunnah dalam fikih dengan sunnah Rasul. Kalau sunnah Rasul itu tradisi perilaku beliau, kalau jalan menunduk, seperti menuruni bukit, kan gitu. Ya, kalau lapar dikasih batu antara perut dengan sabuknya, kan begitu. Nah, jadi kalau Anda ingin dapat pahala gampang, sering-seringlah lapar, terus siap batu taruh di dalam, maka kamu dapat pahala. Kalau itu sunnah fikih. Jadi teman sekalian, mohon para ulama, para kiai menjelaskan kepada umat bahwa ada 4 macam sunnah yang maknanya sendiri-sendiri tidak sama. Yang keempat adalah sunat. Nah, sunat ini monggo. Tapi pokoknya begitu ya. Jadi alhamdulillah Pak Syafi'i, kalau ada yang salah saya mohon dibenerin, di islah ya. Kalau kira-kira kita sebenarnya sependapat ya alhamdulillah rabbil alamin, sehingga kita akan makin banyak orang yang dzonninya itu sama semua menuju qad'inya Allah, kan gitu. Ya. Assalamualaikum, selamat datang di Pewaling Ma'iyah. Berikut ini adalah video sinau bareng tahun 2018. Inti dari video ini adalah respon Mbah Nun kepada pembicara sebelumnya pada acara sinau bareng Cak Nun dan Kiai Kanjeng. Dan sebatas yang dapat kami tangkap, kurang lebih berikut ini ulasan, rangkuman, atau pointernya. Poin yang pertama, intinya adalah secara garis besar, Mbah Nun memaparkan bahwa manusia itu tidak memiliki kemampuan untuk mengenali Tuhan. Faktanya, memang manusia sangat bodoh, terbatas dan sangat lemah di hadapan Tuhan, sehingga sangat mustahil manusia mampu merumuskan Tuhan, apalagi mengenalnya. Oleh karenanya, maka Allah yang menyapa manusia, Allah dengan segala maha kemurahannya memperkenalkan sedikit dirinya kepada manusia. Jadi intinya, pada hakikatnya manusia tidak mungkin mampu mengenali Tuhan, sehingga Tuhan yang memperkenalkan dirinya. Maka dari itu ada agama.
Agama adalah informasi dari Tuhan yang tidak mungkin manusia menemukannya. Contohnya, sejak zaman dahulu manusia selalu berada pada kodratnya, yakni sebagai hamba. Maka dari itu, hakikat manusia pasti selalu mencari Tuhan. Karena di bawah alam sadarnya selalu tertanam, ada yang maha dari segala maha di dalam kehidupan ini. Itu tidak mungkin bisa lepas dari diri manusia karena memang pada dasarnya manusia diprogram dan diset up untuk menjadi hamba. Sehingga orang dulu mencari-cari Tuhannya, ada yang menjadikan matahari sebagai Tuhannya, ada yang menjadikan bintang sebagai Tuhannya, ada pula yang menjadikan berhala sebagai Tuhannya. Kemudian mengarang ibadah sendiri. Itu adalah bagian dari proses pencarian dan bagian dari alam sadar manusia itu sendiri bahwa hakikat manusia adalah hamba. Selanjutnya, seiring berjalannya zaman, mereka mulai berpikir agak rasional, sehingga perlahan-lahan ada yang mulai meninggalkan sesembahan-sesembahannya setelah menemukan fakta bahwa Tuhan itu tidak seperti siapa dan apapun, namun yang jelas ada kekuatan yang besar yang menguasai segalanya. Maka kemudian lahirlah kalau di Jawa, Gusti iku tan kino kiniro tan kino kinopo, yang artinya Tuhan tidak bisa dikira-kira, Tuhan juga tidak seperti siapapun. Intinya manusia terus mengembara hingga akhirnya perlahan-lahan mulai mendekati kesejatian. Misalnya orang dulu sudah menemukan bahwa Gusti Boten Sare, Sang Hyang Tunggal, dan seterusnya. Tapi semua itu baru sebatas zoni atau sebatas prasangka manusia, tapi belum resmi. Barulah setelah Allah mengutus para nabi dan rasul, perlahan-lahan manusia menerima informasi yang valid, dan itulah yang disebut agama. Jadi sekali lagi, agama adalah Allah memberitahu manusia yang tidak mungkin manusianya menemukannya sendiri. Gampangannya, agama itu adalah tuntunan dari Allah untuk mempermudah hambanya. Maka akhirnya kita dapat informasi yang valid, yang mana yang benar, yang mana yang salah. Oleh karenanya, maka agama itu qati alias pasti, akan tetapi pencarian manusia itu zoni. Dan zoni manusia ini tidak berarti buruk. Kalau dalam istilah agamanya itu namanya ijtihad. Tapi ijtihad manusia ini levelnya adalah zoni, sehingga tidak usah saling merasa bahwa ijtihadnya yang pasti benar, sementara yang lainnya salah. Jangan begitu, tapi saling mendoakan saja, semoga apapun ijtihadnya asalkan niatnya baik, semoga Allah menerimanya. Dan itu adalah ilmu dasar dari kehidupan. Oke dulur-dulur, sampai di sini dulu ya ulasan atau pointernya. Sebenarnya masih ada begitu banyak hal yang dapat kita pelajari bersama dari kutipan Sinau Bareng pada video ini. Ulasan, pointer, atau rangkuman yang kami ungkapkan itu hanya sedikit gambaran saja. Dan semua yang kami ungkapkan itu bukanlah sebuah kebenaran, hanya saja semoga dapat sedikit menambah referensi. Mohon maaf atas semua kelemahan sudut pandang kami, matur suwun dan sehat selalu saudaraku. Wassalamualaikum.